Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Dan dari beberapa komentar ataupun teman-teman yang membutuhkan aplikasi ataupun sistem di bidang klinik ataupun rumah sakit ya. Dan saya mencoba untuk membuatnya, mana tahu ini sangat kalian butuhkan untuk klinik kalian masing-masing, ataupun bagi kalian yang berupa seorang mahasiswa dan kalian membutuhkan update ilmu mengenai source code menggunakan CodeIgniter ya. Karena saya menggunakan CodeIgniter, kemudian Ajax jQuery. Jadi tingkatnya itu sudah tingkat menengah ya. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita untuk mengupdate ilmu supaya ilmu kita terus upgrade gitu ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja mulai untuk demonya. Semoga bermanfaat. Dan ini merupakan versi 1. Kedepannya akan saya update lagi untuk versi 2 dan ketiga. Oke, kita mulai aja ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan langsung login aja sebagai admin ya. Nah, di sini ya. Nanti user akan saya berikan bertingkat-tingkat berupa admin ataupun kasir ya. Jadi sehingga masing-masing user tidak bisa mengakses admin ya, karena admin merupakan tingkat paling atas dan dia bisa mengakses semuanya. Oke, untuk dashboard ini nanti akan saya upgrade lagi, jadi kemungkinan besarnya seperti ini teman-teman. Nah, di sebelah kanan ada data pendaftaran ya. Data pendaftaran ini bagi pasien yang mendaftar dan akan berobat gitu ya. Di sini juga kita lihat data obat, jadi kita bisa lihat stoknya ya. Nah, begini. Oke. Kemudian ini berupa berapa banyak pasien dan obatnya ya. Oke. Nah, kemudian langkah awal kita akan setting dulu ya, misalnya obat ya. Nah, ini obat. Nah, di sini sudah saya buat seperti data tables, jadi enak untuk pencariannya. Misalnya nah, ini misalnya Panadol misalnya, sini langsung ketemu ya. Jadi mudah untuk menggunakannya, dan juga ada penambahan obat di sini. Ini penambahan obat. Jika ingin menambahkan obat, silakan di sini ya. Oke, nah kemudian ini sudah CRUD ya. Misalnya saya edit ini. Nah, ini edit, dia akan seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Nah, langsung edit saja. Dan juga untuk setting berikutnya adalah penyakit. Penyakit ini saya dapatkan dari Google ya. Jadi random, ataupun mungkin ada updatean dari si dari dokternya yang saya nggak tahu masalah penyakit. Jadi saya dapatkan dari Google dan saya pastekan ke sini ya. Ini juga bisa tambahkan penyakit di sini ya, dan juga bisa diedit juga di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk berikutnya pasien ya, pasien. Nah, jadi ini juga berupa CRUD teman-teman. Tambahkan data di sini. Misalnya kita buat Budi misalnya ya, nomor HP sekian, nomor tanggal lahir ini asal aja, misalnya laki-laki, darahnya terserah ya. Nah, kemudian kita buat Bandung misalnya, Bandung, alamatnya saya buat Jalan Tani, ini asal aja ya, nomor 2 misalnya. Nah, simpan. Ini berhasil. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini Budi sudah masuk di sini ya. Dan kita juga bisa edit di sini teman-teman ya. Nah, oke. Sudah berupa CRUD. Itu untuk pasien ya. Oke, selesai untuk penyakit, obat pasien selesai. Nah, kemudian langkah berikutnya kita melihat untuk stock in. Nah, stock in ini teman-teman, kalau seandainya obat itu sudah mulai habis, jadi kita harus masukkan obat lagi atau membeli obat dari supplier misalnya ya. Nah, misalnya di sini teman-teman ya. Kalian bisa lihat sini. Nah, ini modal, ini data rahasia dari si pemilik klinik gitu ya, modal dan harga jualnya berapa gitu ya. Nah, kemudian untuk stoknya kita lihat bisa di sini. Nah, ini misalnya di sini ya. Nah, ini stoknya. Ini 40 misalnya. Ini aciclovir tablet. Ini coba kita tes aja di sini. Ini sudah berupa auto
autocomplete ya. Ini sudah autocomplete, jadi mudah sekali untuk menggunakannya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah langsung muncul modalnya berapa, harga jualnya berapa, stoknya berapa. Oke. Nah, misalnya kita buat aja 10 gitu ya. Berarti 10 masuk. Nah, ini kan misalnya modalnya kan 10.000 nih ya. Nah, ini sudah saya buat, berapapun data yang masuk itu dia modalnya akan menyesuaikan dengan harga yang baru. Apakah harga barunya itu naik apa turun? Kan harga yang awalnya kan 10.000 nih harga modalnya. Jadi seandainya naik 12.000 misalnya ya. Nah, berarti 12.000 kali 10 berarti 120.000 ya. Nah, jadi ini harga baru nih 12.000 ya. Jadi modalnya ini akan menyesuaikan lagi. Oke. Ini kita copy aja supaya tidak lupa dan submit. Nah, ini dia. Ini sudah masuk 10. Coba kita lihat datanya sudah 50. Juga sudah 50. Kemudian modal. Oke, modal. Coba kita lihat modalnya, berapa modalnya? Nah, 12.000. Ini terbaru ya. Oke. Nah, kemudian untuk berikutnya berarti sudah masuk untuk data obatnya. Kemudian kita akan masuk ke inti dari aplikasi ini adalah pendaftaran ya. Nah, misalnya namanya siapa nih? Misalnya ini juga sudah autocomplete berarti yang per hari ini dia daftar untuk berobat ya. Submit. Nah, ini si Budi nih, submit ya. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian untuk menambahkan dia itu data detailnya, ini di sini dia letaknya ya. Input obat, tindakan, penyakit dan cek stok dan lain sebagainya. Nah, ini sudah belum ada history obatnya, kosong. Oke. Misalnya kita masukkan obat lah. Nah, di sini misalnya apa? Ini asal aja. Saya juga nggak begitu paham, bukan orang kedokteran. Nah, ini misalnya saya buat 5 misalnya ya. Tambah obat. Nah, terus kemudian apalagi nih obatnya yang resepkan oleh dokter, misalnya 10 tambah obat. Nah, ini ya. Ini juga udah ada jumlahnya berapa, harganya, kemudian disimpan. Ketika sudah selesai, maka tinggal disimpan aja. Oke. Nah, si Budi kita lihat lagi. Nah, ini data obatnya tadi. Ya. Ini data obatnya tadi. Kemudian kita masukkan tindakan ya. Nah, tindakannya apa nih? Misalnya penyakitnya apa nih? Pasang rawat luka misalnya, ya. Nah, oke. Kemudian apa lagi? Ini asal aja ya. Oksigen misalnya ya. Ini seharusnya tambah jasa tindakan ya. Ini saya salah buat. Ini sudah ada harga jasanya ya. Dan simpan. Oke, selesai. Nah, si Budi ini coba kita lihat lagi teman-teman. Nah, ini datanya ya. Ini atau obatnya, tindakannya. Ini dia. Nah, ini ya, ini obat, ini tindakan. Oke, penyakit masih kosong nih. Nah, input penyakitnya. Penyakitnya misalnya asal aja lah ya. Sakit gigi misalnya, keterangannya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ketika mau tambah lagi, silakan tambah lagi. Ketika sudah selesai, simpan aja. Oke. Nah, oke. Nah, si Budi ini sudah selesai nih. Untuk data obat, ini dia. Sorry. Ini data obatnya. Ya, ini tindakannya. Ini penyakitnya. Nah, sudah selesai di situ. Nah, kemudian untuk data laporan pemasukan, nah, saya juga sudah buat di sini teman-teman ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, misalnya tadi kan dia per hari ini tanggal 17 ya. Jadi misalnya saya sortir berdasarkan dari tanggal 15 lah sampai dengan tanggal 19. Cari. Nah, ini dia. Si Budi ini tadi nih. Si Budi. Ini si Budi juga. Nah, ini pemasukan kita 30.000, 60.000. Oke, ini pemasukan kita. Oke. Berarti itu selesai untuk data obat dan data jasanya, untuk laporan keuangannya selesai ya. Nah, kemudian untuk pengeluaran klinik, ya pengeluaran klinik misalnya
ini ada listrik untuk biaya kliniknya, airnya juga, misalnya pumpnya berapa ya. Misalnya kita masukkan di sini transaksi untuk nah ini kita pilih listrik misalnya, jumlahnya 100.000 misalnya ya. Habis isi token. Nah, misalnya seperti itu, submit. Nah, ini sudah masuk nih ya untuk per hari ini, oke. Nah, misalnya kita isi air lagi. Nah, kalau seandainya tidak ada nih data pengeluaran lainnya, kita juga bisa menambahkan teman-teman di sini. Nah, misalnya kita tambahkan lagi nih pengeluaran apa lainnya. Misalnya konsumsi misalnya. Submit. Nah, udah selesai. Atau gaji karyawan. Nah, gitu ya. Tinggal tambahkan lagi, submit. Selesai. Nah, berarti ketika transaksi lagi, dia akan muncul di sini. Nah, misalnya gaji karyawan lah ya, gaji karyawan misalnya 1 juta. Nah, oke. Gaji karyawan, gaji apa misalnya ya, perawat misalnya ya. Submit. Nah, selesai. Ini 1 juta ya, sudah masuk di sini. Nah, ketika kita mau melihat lagi nih untuk laporannya, nah di sini ya, saya mau melihat laporan per hari inilah ya, tanggal 15 sampai tanggal 18 misalnya, cari. Nah, ini dia. Ini sudah keluar. Ya, ini ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, total keseluruhannya adalah ini. Oke teman-teman, saya rasa itu saja dari demo aplikasinya. Nanti ini akan saya kembangkan lagi untuk versi kedua dan selanjutnya. Seperti saya bilang awal sebelumnya, ini sangat sederhana dan butuh untuk pengembangan. Dan saya demokan ini sudah cukup untuk klinik yang sederhana ya. Dan juga bagi kalian mahasiswa juga sangat cukup untuk bagi kalian belajar pemrograman tingkat menengah ya dengan menggunakan Codeigniter, Ajax, jQuery. Dan ini menggunakan Bootstrap versi 5 ya. Oke, semoga bermanfaat. Itu saja. Jika ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah ya. Nanti kita akan diskusi untuk berikutnya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.